Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah semuanya sehat ya. Baik, pada hari ini kita akan belajar pelajaran akidah. Tapi seperti biasa ya, sebelum memasuki pelajaran, kita bersama-sama membaca doa dulu. Agar apa? Agar pelajaran kita hari ini berjalan lancar dan mendapatkan keberkahan. Amin. Yuk, Ibu pimpin ya baca doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum belajar, mari bersama-sama membaca doa. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a. Amin. Baik, pada hari ini pelajaran kita adalah akidah. Pelajaran akidah ini tentang 10 nama-nama malaikat beserta tugasnya. Sebelum mengenal nama-nama malaikat, kita ketahui dulu siapa sih malaikat itu? Ya, malaikat itu adalah makhluk gaib. Tetapi walaupun makhluk gaib atau tidak nampak dilihat oleh mata, tidak kelihatan oleh mata, kita wajib mempercayainya. Kita wajib mempercayai adanya malaikat. Karena apa? Karena malaikat itu termasuk rukun iman yang kedua. Secara keseluruhan jumlah malaikat itu banyak, tetapi cuma Allah lah yang tahu jumlah malaikat itu. Yang wajib kita ketahui selaku umat Islam adalah cuma 10 nama malaikat. Ini adalah 10 nama malaikat tersebut. 1. Malaikat Jibril. 2. Malaikat Mikail. 3. Malaikat Israfil. 4. Malaikat Israel. 5. Malaikat Munkar. 6. Malaikat Nakir. 7. Malaikat Raqib. 8. Malaikat Atid. 9. Malaikat Malik. Dan yang ke-10 Malaikat Ridwan. Itu adalah 10 nama-nama malaikat. Udah pada hafal kan? Ya, pintar. Malaikat tidak dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala itu hawa nafsu. Beda dengan manusia. Manusia itu mempunyai hawa nafsu, sedangkan malaikat tidak mempunyai hawa nafsu. Sehingga malaikat tidak akan menentang perintahnya. Seberat apapun itu, semua tugas yang diberikan akan dilaksanakannya dengan sempurna. Para malaikat pun tidak pernah memiliki pamrih atau memohon balasan atas ketaatannya itu. Walaupun malaikat selalu taat, tapi tidak pamrih atau memohon balasan. Nah, tugas-tugas malaikatnya yaitu 1. Malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu tugasnya adalah menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk para nabi dan rasulnya. Yang kedua, malaikat Mikail bertugas mengatur pembagian rezeki kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala, seperti mengatur hujan, menumbuhkan buah pada tumbuhan, dan menyuburkan dan mengeringkan tanaman. Yang ketiga yaitu malaikat Israfil bertugas meniup trompet sangkakala. Apabila ditiup pertama kali, maka semua makhluk akan mati, dan ketika ditiup untuk kedua kalinya, maka semua makhluk akan hidup kembali. Nah, itu tugasnya malaikat Israfil. Yang keempat, malaikat Israel. Malaikat Israel itu bertugas mencabut nyawa semua makhluk. Maka malaikat Israel juga disebut malaikat maut. Yang kelima, malaikat Munkar. Malaikat Munkar bertugas memeriksa amal perbuatan dan mengajukan pertanyaan kepada manusia di alam barzah atau alam kubur. Dan yang keenam, malaikat Nakir. Ingat, malaikat Munkar dan Nakir itu tugasnya sama, yaitu apa? Memeriksa amal perbuatan dan mengajukan pertanyaan kepada manusia di alam barzah atau alam kubur. Yang ketujuh, malaikat Raqib. Malaikat Raqib bertugas mencatat amal perbuatan manusia yang baik. Nah,
Jadi malaikat atidnya kebalikan malaikat raqib, yaitu apa? Mencatat amal perbuatan manusia yang buruk. Ingat, kalau malaikat raqib amal baik dan malaikat atid mencatat perbuatan atau mencatat perbuatan manusia yang buruk. Yang kesembilan, malaikat Malik. Malaikat Malik bertugas menjaga pintu neraka, bersifat keras dan tidak mempunyai belas kasihan kepada penghuni neraka. Yang ke-10, malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan itu bertugas menjaga pintu surga, bersifat lemah lembut dan ramah pada penghuni surga. Itu semua adalah tugas-tugasnya malaikat. Awas, ini harus diingat ya. Nama-nama malaikat dan tugas-tugasnya harus hafal ya. Nah, jika diperhatikan tugas-tugas malaikat, maka tugas yang paling utama adalah sebagai pelaksana kehendak Allah Subhanahu wa taala terhadap manusia melalui malaikat Jibril, wahyunya sampai kepada para rasul sehingga manusia dapat mengenalnya sekaligus mempercayainya. Kita sebagai manusia harus percaya bahwa adanya malaikat. Melalui malaikat raqib dan atid, semua amal perbuatan manusia yang baik dan yang buruk, dari yang paling kecil sampai kepada yang paling besar, tercatat lengkap semua. Amal perbuatan yang paling kecil sampai yang paling besar itu semuanya tercatat oleh malaikat raqib dan atid. Masih ingat malaikat raqib itu tugasnya apa? Malaikat raqib tugasnya mencatat amal perbuatan baik. Sedangkan malaikat atid bertugas mencatat amal perbuatan yang buruk. Jadi, walaupun tidak ada siapa-siapa, malaikat raqib dan atid, apa yang kita lakukan selalu dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Dengan tugas malaikat Munkar dan Nakir, manusia akan diminta pertanggungjawaban atau dituntut mengenai amal semasa hidup di dunia. Nah, ini tugasnya malaikat Munkar dan Nakir. Apa tadi malaikat Munkar dan Nakir tugasnya? Malaikat Munkar dan Nakir tugasnya adalah menanyai manusia di alam barzah atau alam kubur, sehingga manusia dapat mempersiapkan diri menghadapi pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah, kita harus selalu mempersiapkan diri untuk pertanyaan-pertanyaannya Munkar dan Nakir. Demikian pula adanya malaikat Malik dan Ridwan. Malaikat Malik dan Ridwan tadi tugasnya apa? Malaikat Malik tugasnya menjaga pintu neraka, sedangkan malaikat Ridwan tugasnya adalah menjaga pintu surga. Itu adalah tugas-tugasnya malaikat. Sampai sini aja ya pelajaran akidah hari ini. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.